Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita kembali berjumpa di ibadah keluarga di minggu kedua bulan Juli. Mari kita bersama memohon tuntunan Tuhan di dalam doa sebelum kita mendengarkan sabdanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami, sehingga hari ini kami bisa merasakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu, kiranya Engkau berkenan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hati kami boleh dicerahkan, pikiran kami boleh dijernihkan, sehingga kami boleh memahami setiap sabda-Mu dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih, hari ini bacaan kita diambil dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan 18 sampai 23. Tapi saya akan membacakan ayat yang keempat sampai ke 9. Yang lainnya Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing. Ayat keempat sampai 9 yang demikian. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Saya harap kita semua bersama dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Bapak Ibu, perikop kita pagi hari ini juga cukup terkenal dalam hidup kita, bahwa di sana diceritakan bahwa Yesus mengajar banyak orang menggunakan perumpamaan. Dalam pengajarannya kali ini diberikan perumpamaan tentang seorang penabur yang sedang menabur, dan kemudian benih-benih itu jatuh di berbagai kondisi tanah yang ada. Mulai tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah dengan semak duri, hingga tanah yang baik atau tanah yang subur. Tetapi bukan hanya perumpamaan ini yang menarik, tetapi hal menarik selain itu adalah ayat ke-9, di mana Yesus mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kata-kata ini nampaknya sederhana, tetapi mengandung makna yang cukup dalam dan mungkin juga sebuah peringatan yang keras dari Yesus untuk orang-orang yang mendengarkannya ketika itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu Saudara, tentunya kan semua orang itu memiliki telinga, tetapi kemudian tidak semua orang bisa mendengar dengan baik dan bisa mengerti apa yang dia dengarkan. Tentunya yang dituju Yesus ini bukan orang-orang yang punya telinga tapi dalam kondisi tuli, tidak, tapi orang-orang yang bertelinga dan kondisi pendengarannya normal-normal saja. Hal inilah yang kemudian ingin ditekankan oleh Yesus, bahwa orang-orang yang mendengarkannya ketika itu adalah seperti tanah yang baik, di mana orang yang mendengarkan firman Allah mengerti dan membuahkan hasil nyata. Dengan kata lain, ada perubahan yang berarti dalam diri orang yang mendengarkan firman Allah tersebut. Jadi bukan hanya sekedar mendengar sekenanya, tetapi mendengarkan dengan seksama. Itulah yang menjadi harapan dan menjadi teguran Yesus ketika itu.
Mari coba kita lihat bersama di Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu tentang kata mendengar dan mendengarkan. Kata mendengar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pertama dapat menangkap suara atau bunyi dengan telinga, tidak tuli. Yang kedua mendapat kabar. Yang ketiga telah mendengarkan, dan yang keempat menurut, mengindahkan atau mendengarkan. Itu kata mendengar. Sedangkan kata mendengarkan sendiri adalah mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh, memasang telinga baik-baik untuk mendengar, dan yang kedua memperhatikan, mengindahkan atau juga menurut. Nah, jika kita melihat dari catatan-catatan di atas, bisa kita artikan bahwa yang dimaksudkan Yesus kepada para pendengar ketika itu bukan hanya sekedar mendengar sekenanya, tetapi mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan, bahkan kemudian mengindahkan dan menuruti firman Allah yang Yesus beritakan. Sehingga dalam diri mereka yang ketika itu mendengarkan bisa menumbuhkan sikap hidup dan menghasilkan perubahan-perubahan baik dalam hidup mereka sesuai dengan firman Allah. Nah, pesan Yesus ini tentunya bukan hanya untuk orang-orang yang mendengar pengajarannya saat itu saja, melainkan juga untuk kita saat ini Bapak Ibu. Banyak orang Kristen yang kemudian mengatakan atau mengaku sering atau setiap hari itu membaca kitab suci atau mendengarkan firman Tuhan dari berbagai sumber, tetapi tidak ada perubahan yang berarti dalam diri mereka. Jangan-jangan mereka atau kita hanya mendengar sekenanya, tetapi kemudian tidak mencoba mengerti, tidak mencoba memahami lebih dalam, sehingga tidak ada perubahan hidup yang berarti seturut dengan kehendak Allah. Dan mungkin banyak orang yang menganggap mendengar atau mendengarkan adalah hal yang sepele, hal yang gampang, yang kemudian semua orang bisa melakukannya. Memang benar, tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu, banyak orang tidak bisa mendengar dengan baik atau tidak mau mendengar dengan baik, sehingga mereka tidak bisa memahami berita atau kabar yang didengarnya. Banyak orang yang tidak bisa mendengar dengan penuh simpati atau bahkan empati. Sebaliknya, banyak orang yang kemudian hanya mendengar untuk memberikan tanggapan atau jawaban, yang seringkali juga jawaban atau tanggapan itu pun keliru karena mereka tidak mendengar dengan seksama. Nah, saat ini Bapak Ibu dan Saudara, kita diingatkan kembali betapa pentingnya untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan baik, sehingga kita bisa mengerti, kita bisa memahami apa yang kita dengar. Tetapi orang lebih senang didengarkan daripada mendengarkan. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita mau berbicara kalau kita tidak mendengar terlebih dahulu? Yang harus kita ingat adalah bahwa orang bisa berbicara itu karena dia mendengar terlebih dahulu. Bapak Ibu ingat, bayi itu bisa mulai berbicara ketika ia sudah mendengar. Baru dia bisa berbicara. Nah, mari kita lihat dalam realitas kehidupan kita sehari-hari tentang persoalan mendengar. Ada banyak hal yang membuat mendengar ini bukan menjadi persoalan yang sepele. Berapa banyak relasi orang tua dan anak yang kemudian tidak harmonis karena tidak mau saling mendengarkan? Berapa banyak keluarga atau rumah tangga yang kemudian diambang perpecahan karena tidak mau saling mendengarkan? Atau berapa banyak kemudian orang yang menyebarkan kabar yang salah karena tidak cermat dalam mendengarkan? Dan pertanyaan bagi kita semua,
Masihkah kita menganggap mendengar itu adalah sesuatu hal yang sepele, hal yang gampang yang tidak perlu dipelajari dan dilakukan dengan baik? Saat ini kita diajak untuk kembali belajar mendengar dengan baik siapapun orang yang berbicara kepada kita, termasuk firman Tuhan, sehingga kita bisa mengerti, bisa memahami setiap berita yang kita terima. Kiranya juga Tuhan senantiasa memampukan kita untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Allah yang bersumber dari segala hal di sekitar kita, sehingga kita bisa mengerti dan memahami dengan baik, sekaligus kemudian kita bisa senantiasa mengalami perubahan diri menjadi lebih baik. Seperti perumpamaan yang dikatakan Yesus bahwa kualitas tanah yang baik menghasilkan buah yang baik. Begitu pula kualitas iman yang baik menumbuhkan perubahan sikap dan tindakan yang baik. Tuhan memberkati. Amin.